Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, pada hari ke-16 di bulan Desember, saya Rijo Tobing dari podcast Randomness Inside My Head mau cerita tentang renjana. Renjana atau bahasa Indonesianya adalah passion. Itu adalah drive yang membuat kita bisa melalui semua rintangan waktu kita menghadapi kesulitan dalam melakukan hal yang kita sukai. Itu sih definisi saya. Saya mau cerita tentang sebuah boy band K-pop dari Korea Selatan bernama EXO. Jadi EXO ini awalnya didirikan sebagai dua grup, EXO K dan EXO M. Yang K yang berbahasa Korea dan M yang Mandarin. Anggotanya masing-masing 6 orang. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, pilihan para membernya untuk melanjutkan atau menghentikan kontrak dengan SM Entertainment sebagai agensi mereka adalah format 8 orang yang menjadi format EXO sekarang. Dipimpin oleh Suho, ada Sehun, Dio, Chen, Xiumin, Kai, siapa lagi? Chanyeol, who do I miss? Udah ya, kayaknya 8 ya. 8 orang ini. Jadi saya udah cerita di beberapa episode sebelumnya kalau saya mulai mengenal EXO karena saya menonton filmnya Dio alias Do Kyung-soo yang berjudul The Moon pada bulan Agustus lalu berlanjut ke mendengarkan lagu-lagunya Dio dan lagu-lagunya EXO. Tapi video klip pertama yang saya lihat di YouTube bukan video klip resmi dari lagu mereka. Yang saya tonton adalah video konser mereka di Jepang, saya lupa pada tahun berapa, dari sebuah akun yang bernama A Brazilian. Nah, akun ini menerjemahkan bahasa Korea dari lagu-lagu itu ke bahasa Inggris. Jadi buat saya nyaman karena saya bisa berkomunikasi dalam kedua bahasa itu. Jadi saya bisa melihat korelasinya antara bahasa Inggris yang saya tahu dengan bahasa Korea yang sedang saya pelajari. Di sebuah konser di Jepang dengan format 8 orang, mereka menyanyikan lagu yang berjudul Don't Go atau dalam bahasa Koreanya Aramdaun Nabi, kupu-kupu yang cantik. Jadi lagu itu dari awal menceritakan bagaimana seseorang melihat kupu-kupu, lalu dia mau mengikuti kupu-kupu itu dan sangat terpikat dengan kupu-kupu itu. Kamu, ya kita bisa simpulkan, pasangan hidupku, kamu wanita yang menarik, aku ingin mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jangan hilang waktu aku menutup mata ataupun waktu pagi menjelang, kurang lebih begitu. Yang saya sangat kagumi dari video klip itu adalah ekspresi wajah mereka. Jadi dalam bahasa Korea istilahnya itu adalah chotnun banhada. Bisa diterjemahkan sebagai cinta pada pandangan pertama atau ya love at first sight ya. Chonnun itu artinya first sight, pandangan pertama. Banhada, ban itu dari kata setengah. Jadi ini salah satu jembatan keledai buat saya. Bagaimana mengingat kata jatuh cinta. Banhada, menjadi setengah. Kenapa? Karena kita menemukan orang lain untuk menjadi komplit. Aduh, so sweet banget gak sih? Agak clingy? Enggak lah ya. Jadi itu yang membuat saya benar-benar jatuh cinta pada EXO. Saat itu juga karena melihat ekspresi wajah mereka menyanyikan lagu ini. Memang ada gerakan dance yang sederhana ya. Jadi mereka berdelapan berdiri menghadap penonton itu di Tokyo Dome seingat saya. Jadi area penontonnya itu berbentuk lingkaran ya. Jadi bisa 360 derajat memutar gitu. Mereka saling membelakangi dan sambil menyanyi sambil berdansa sederhana. Saya melihat mereka sangat bahagia. Bahagia ada di atas panggung, bahagia menyanyi, bahagia mendapatkan perhatian, bahagia memberikan cinta lewat lagu yang mereka bawakan. Saya terpikat banget loh sama kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka. Jadi waktu ada tema tentang renjana ini, passion ini, saya langsung ingat video klip itu yang bikin saya jadi mengulik-ngulik tentang EXO, lagu-lagu mereka, tentang setiap personelnya, histori mereka, apa saja kegiatan selama beberapa tahun terakhir. Semua saya jadi ulik-ulik karena saya terpikat banget dengan
ekspresi mereka waktu menyanyikan lagu Don't Go di konser di Tokyo itu. Itu kayak melihat orang yang mencintai, bukan jatuh cinta tapi mencintai, committed, yang benar-benar ngasih hati, jiwa, waktu, hidup sepenuhnya untuk satu hal. Dan menurut saya, ini kalau merefer ke tentang bertahan ya, di situ saya juga menceritakan tentang EXO, gimana mereka memiliki pekerjaan yang joksongnya dan il, yang sesuai dengan aptitude mereka. Sebagai penyanyi, mereka sudah cocok dengan aptitude masing-masing. Mereka nggak ada yang kamera shy, mereka nggak ada yang malu gitu di atas panggung. Semuanya suka menghibur, semuanya suka tampil, semuanya sangat ekspresif. Walaupun ada yang kepribadiannya introvert atau extrovert, tapi ekspresi bahwa mereka mencintai yang mereka lakukan itu mengena banget, terkenang-kenang terus di benak saya. Sehingga itu jadi pengingat buat saya waktu saya melakukan sesuatu yang saya cintai dan saya menghadapi halangan, menghadapi rintangan. Ya contohnya aja nih, naskah saya baru ditolak oleh satu lagi penerbit yang saya incar, penerbit mayor lah ya, penerbit besar. Tapi saya suka banget melakukan itu. Saya suka banget menulis fiksi. Saya suka banget merangkai cerita. Jadi waktu menghadapi kegagalan, kekecewaan, saya teringat ekspresi wajah para member EXO yang berjumlah 8 orang ini waktu menyanyikan lagu Don't Go, dan saya jadi teringat, ya begitulah kalau mencintai hal yang sesuai dengan passion saya. Saya gak cepat kalah, saya gak cepat lelah, saya gak bilang oke, stop di sini. Waktu saya menghadapi kekecewaan, saya akan bilang oke, lain kali saya akan coba lagi. Saya kira begitu ya, karena gak semua lagu EXO sukses, gak semua album sukses. Mereka ada ups and downs juga waktu ditinggalkan membernya wajib militer ataupun ditinggalkan untuk permanen. Dan paling terakhir ada ditinggalkan oleh Lai sebagai anggota ke-9. Itu kayaknya yang paling bikin nangis ya. Para Eri juga, para fansnya EXO. Tapi ekspresi wajahnya itu begitu mencintai yang dilakukan, begitu mencintai apa yang menjadi passion. Itu kamu nonton aja deh, judul lagunya Don't Go, ketik EXO Don't Go, YouTube channelnya A Brazilian. Kamu pilih video klip yang mereka memakai baju putih. Di situ kamu akan ikut terpana menurut saya melihat ekspresi wajah mereka. Bagaimana melakukan sesuatu dengan cinta, itu akan membuatmu kuat dalam segala badai. Kira-kira gitu ya. Ya maaf ya kalau podcast kali ini sangat pucin. Begitulah persembahan dari seorang Eri baru, seorang fans baru EXO. Karena walaupun banyak orang bilang, kemana aja, itu udah 11 tahun ada, kok kamu baru bisa ngefans sekarang. Tapi saya bersyukur loh tahu EXO pada tahap hidup yang sekarang. Maksudnya saya bukan lagi yang fangirling seseruan sama teman, enggak. Justru waktu teman-teman saya semua memilih grup sebelah pip gitu ya, saya dulu gandrung juga sama grup itu. Tapi grup yang satu ini dengan semua talentanya, menyanyi, menari, variety show, main film, main drama, saya ngelihat bahwa mereka menjalani hidup sesuai passionnya, memiliki pekerjaan sesuai aptitude-nya, dan bahagia karenanya. Saya jadi iri loh, saya jadi pengen juga kayak gitu. Gimana dengan kamu? Apa ceritamu tentang passion? Saya sudah menemukan passion saya di menulis, dan saya rasa podcast ini juga bagian dari passion saya yang suka bercerita. Kalau kamu punya cerita lain tentang passion, tentang rencana, boleh bagikan ke email podcast salah lagi, ke email randomness.inside.myhead@gmail.com atau main ke Instagram saya randomnessinsidemyhead. Udah berapa kali salah, kayaknya saya beneran kangen nih sama Chosu ini, partner saya di podcast The Cho Sisters. Main-main ya ke akun saya atau akun sebelah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.